Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di analisa teknikal dan benar blogerian. Seperti biasa hari ini hari Rabu 3 Agustus 2022, hari yang menarik. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa caranya tinggal klik link sosial best di deskripsi. Nah teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Ada yang baru juga, yaitu channel Telegram cuan-cuan saham publik. Buat teman-teman yang mau gabung, seru-seruan, subscribe. Tinggal cek linknya di deskripsi juga. Nanti kita sharing-sharing di channel cuan-cuan saham Telegram publik. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi yang hari ini agak besar ya, 21,322. Entah ini tarikan, jambakan, atau rebalancing, belum tahu, nanti kita cek. Cuman lebih tinggi dari biasanya. Cukup menarik loh sebenarnya. Karena kalau kita lihat hari ini kita break high, habisnya juga breakout downtrend. Dan kalau transaksi ini diibaratkan volume, artinya kita breakout dengan volume yang besar. Pertanda yang bagus dan ya nanti kita cek dulu aja. Cuman memang sayangnya di IHSG nggak muncul volume ya, jadi nggak kelihatan candle-nya dikonfirmasi. Cuman kalau kita menggunakan transaksi ini sebagai volume, saya rasa candle IHSG hari ini menarik dikonfirmasi dengan transaksi yang besar. Nanti kita bahas detailnya. Kalau kita lihat hari ini asing total net sell 7,14 triliun. Sepertinya dari balancing. Karena di pasar nego ada net sell 7,9 triliun ya, anggap kita bulatkan 8 triliun. Ada net sell tapi di pasar nego, jadi nggak masalah sama sekali. Saya belum tahu apa yang di net sell sampai 8 triliun. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu mungkin bisa komen-komen aja. Tapi kalau kita lihat di pasar nego ada net buy asing yang cukup besar lagi, bagus, 755 miliar. Ya anggap nggak ada crossing atau jualan di pasar nego, artinya 21 kurangi 8 ya, transaksi hari ini 13 triliun, masih bagus juga. Kita lihat di beberapa indeks, IHSG strong, LQ45 strong, tapi kalau kita lihat US sedang terpuruk. Dan kita masuk ke beberapa saham yang dibeli oleh asing dulu hari ini. Ada Telkom 270,6 miliar, BBCA 175,9 miliar, Yeti Tractor 86,7 miliar, Bank Mandiri 79,3 miliar, Adaro 61 miliar, Astra 49,6 miliar, Alfamart 44,2 miliar, Tower 39,7 miliar, Akra 23,1 miliar, PTBA 23 miliar, Medco 17,6 miliar, Tebik 17,3 miliar, MTEK 16,6 miliar, Film 15,2 miliar, Inco 14,2 miliar, Unilever 13,1 miliar, INDF 12,7 miliar, ITMG 12,2 miliar, BBNI 11,4 miliar, dan ICBP 9,6 miliar. Masuk saham-saham yang dijualin asing, ada Sido muncul yang akhirnya sudah tidak ARB sesuai view kemarin ya, tapi net sell-nya masih cukup besar, 95,3 miliar, KLBF 38,4 miliar, EZWR 34,4 miliar, Bukalapak akhirnya kena target 28,5 miliar, BBRI 20,7 miliar, Excel 16,4 miliar, Ali 14,2 miliar, Indosat 13,7 miliar, INTP 6,8 miliar, TINS 2,8 miliar, MAPI 1,6 miliar, dan Avia 900 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kalau kita lihat hari ini IHSG terlihat sudah breakout. Kalau kita pakai garis yang ini ya, ini saya pakai closingan di sini, saya sambungin ke sini, jadi pertemuan tengah-tengah ini dan kemarin reject 29 Juli terlihat hari ini sudah breakout. Kalau kita sambungin pakai shadow nih ya, dari shadow sini sampai shadow sini terlihat masih belum breakout. Kalau kita sambungin juga dari shadow yang lebih tinggi, shadow sini ke shadow sini juga masih belum breakout. Lalu gimana mas kalau kayak gini bentuknya? Ya nggak ada yang tepat di market ya. Dan kalau menurut saya sih, saran saya amannya kita nunggu besok Jumat kalau mau konfirmasi lihat breakoutnya.
Kenapa besok Jumat? Karena kalau Jumat candle weekly-nya juga bakalan closing seperti itu. Cuman kalau kita pakai closingan weekly, IHSG ini malah sudah breakout sebenarnya. Nih ya, terakhir kan weekly-nya closing di sini dan dia terlihat sudah breakout. Nah, kalau misalkan dianggap sudah breakout pun juga nggak masalah ya. Kita tetap pakai yang di sini. Karena kalau saya belajar, apa yang saya pelajari, tarikan garis yang paling bagus itu yang mana, yang paling banyak kenanya. Dan kalau menurut saya yang paling banyak kenanya itu di sini. Di sini dia reject, di sini dia reject, di sini dia sambung. Dan ya hari ini terlihat sudah breakout dari downtrend line. Cuman ya memang masih agak bias. Kalau menurut saya masih belum berani menyimpulkan kalau sudah breakout dari downtrendnya. Yang sudah pasti ada konfirmasi adalah IHSG sudah break high. Nih ya, di sini ada high 7032 dan sekarang sudah closing di 7046. Itu sudah konfirmasi. Tapi kalau yang downtrend line mungkin amannya kita tunggu sampai Jumat lah. Itu nanti baru bakal kelihatan. Pasti kelihatan, udah kelihatan banget besok Jumat. Tinggal 2 hari kan, Kamis Jumat. Nah, itu antara dia naik terus retest, kalau enggak ya turun dalam. Nah, itu nanti tinggal kita cek. Yang jelas untuk saat ini area selanjutnya untuk resisten adalah 7070 sampai 7070 adalah resisten dari IHSG nih ya. IHSG mulai masuk ke area kuatnya lagi. Ini juga tempat di mana dia reversal. Naik double top, turun, pullback, nggak kuat, akhirnya longsor. Dan sekarang akan diuji lagi. Kita bisa tarik Fibo juga, area ini adalah sekitar 0,618 sampai 0,786. So, selalu batasi resiko, besok masih akan kita uji. Saya rasa ya, kalau mau clear breakout, kalau sebelum Jumat, minimal break yang ini, high di 7070. Walaupun di sini terlihat sudah break high ya. Cuman bakalan oke kalau ini break high juga di 7070. Kalau besok break 7070 hari Kamis, saya rasa tinggal ditunggu pullback untuk naik lebih tinggi aja. Sudah bullish lah kalau berhasil break 7070. Maksudnya symmetrical triangle ini sudah valid di breakout. Itu kalau menurut saya. Seperti itu. So, sama selalu batasi resiko. Besok kita akan uji 7050 sampai 7070. Kalau breakout 7070, next resist di mana, Mas? Ada di sini 7140 sampai nutup gap di 7170. Yang jelas sama selalu batasi resiko. Cuman arahnya sudah kelihatan. Seperti itu. Untuk support terdekat masih agak jauh sih ya. Kalau gini kita lihat sebagai penan ya. Ya pas hari ini adalah breakout-nya. Jadi ya support masih di sekitar 6950. Jadi itu tetap jangan FOMO, stay on the plan, dan batasi resiko. Kita lihat dalamnya juga moving average sudah menuju golden cross lagi. Cuman saya rasa ini masih belum bisa digunakan untuk moving average-nya. Kenapa? Karena dia masih konsol. Kalau dia udah membentuk uptrend lagi, itu baru bakalan bagus. Karena moving average itu bagus di saham yang sedang jelas trennya. Entah itu uptrend atau downtrend, moving average bakalan kuat. Tapi kalau baru konsol, baru sideways, nah itu bakalan banyak false-nya kalau pakai moving average. Cuman so far terlihat mau golden cross, kita bisa lihat sebagai indikasi yang bagus. Tapi amannya tetap mau konfirmasi dan selalu batasi resiko. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Sido udah kita bahas. Kita bahas S Hardware deh. Ini kalau saya lihat baru rame nih di Instagram yang bahas S Hardware banyak. Fundamental bagus, dan lain sebagainya. Nah, CCS has joined the party. Ini saya mau bahas juga nih. Asik. Oke, hari ini S Hardware turun 5,07% dengan candle yang solid, tidak ada perlawanan sama sekali, dan volume yang besar. Saya agak sangsi pengen ngecek intraday-nya. Siapa tahu ini volume besar bukan volume buangan ya. Mungkin kita cek pakai 5 menit aja. Dan ternyata benar. Itu volumenya bukan volume buangan kalau menurut saya. Mungkin di akhir terlihat ada buangan yang besar ya. Ini di 14.40. Kayaknya sih, kayaknya ya kalau saya melihat dari bentukannya. Ini ya, saya mencoba untuk berpikir positif. Bandarnya baru cari barang stop loss.
Jadi di breakdown dengan volume besar, break low. Nah, ini pasti yang cut loss kan banyak kan. Nah, terus waktu closingan dihajar nih, volumenya besar nih waktu closing, jadi diambil lagi barangnya. Tuh, itu mungkin sedikit analisa dari volume. Nah, sekarang kita lihat dari price action-nya. So, kalau kita lihat dari tren kecil, ya SHWR ini saham downtrend, jelas lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari tren besar, sebenarnya SHWR ini masih saham yang lumayan bagus, karena dia masih belum jebol dari low-nya pada struktur besarnya ya. Dan sebenarnya saya juga pernah bahas yang namanya SHWR ketika dia jebol di sini ya. Waktu itu saya bilang target koreksinya adalah di 645 sampai 440 rupiah. Kalau teman-teman masih ingat konten cuan-cuan saham yang bahas SHWR. Setelah itu saya nggak bahas SHWR lagi karena belum kena target memang. Jadi ya lebih baik ditunggu aja. Tapi kalau kita lihat ya, SHWR ini sekarang sudah mulai masuk ke area target. Target apa mas? Target dari lower low-nya. Nih di Fibonacci 1382 sampai Fibonacci 1618. Kan SHWR ini kan lower high lower low ya. Di sini dia high, low, lower high, lalu dia lower low, dan target koreksinya adalah memang di sini 635 sampai 430. Tuh. Beberapa waktu, kalau nggak salah waktu jebol sini deh saya bahas SHWR ini. Dan ya masih perjalanan menuju ke targetnya. Tapi yang biasa terjadi adalah kalau udah kena 1,618 biasanya reboundnya kuat. Dan kalau saya lihat area sini ya, pas kebetulan 635 sampai 430 ini juga area yang cukup kuat dari SHWR kalau kita lihat pada sejarahnya. Satu hal lagi yang kita lihat untuk SHWR ini juga ada potensi membentuk yang namanya continuation bullish, bearish, apa ini? Bearish ya, descending triangle lah di sini nih. Set. Terus ini. Nah, kira-kira kayak gini ya. Nggak terlalu rapi, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan maksudnya. Dan ya, sudah breakdown beberapa waktu lalu, pullback, lalu hari ini dia lower low. So, target dari continuation-nya pun juga ada di sekitar sini, 475. Apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Jadi kalau yang saya lihat keadaan sekarang, mulai ada yang sudah ambil barang untuk SHWR ini. Ya mungkin dia big playernya ya. Maksudnya gini, kalau misalkan nanti dia rebound, kan ada target reboundnya juga tuh, tinggal dibalik Fibonacci-nya. Ketika dia udah higher high, udah ada konfirmasi. Nah, misalkan target reboundnya mau ditarik sampai sini 970. Artinya untuk bandar yang udah tahu mau ditarik ke 970, angka sekarang sudah masuk area akum ya. Cuman kita nggak perlu mikir sampai sana sih. Yang penting kita punya view, trading plan, dan juga batasi resiko aja. Kalau menurut saya ini untuk SHWR masih menuju ke targetnya. Cuman besok sudah mulai masuk ya, saya rasa 635 sampai 430. Mungkin bisa dipantau-pantau di sana 635 sampai 430. Masukin watchlist dulu aja, siapa tahu nanti ada reject kuat atau mulai sideways konsolidasi dan lain sebagainya, hammer kuat, engulfing kuat, itu baru dipantau. Terus sekarang saya rasa ya sepertinya arahnya masih ke bawah, sayang sekali, tapi ya besok tinggal dipantau aja. Nanti kalau misalkan dia sudah ada reversal, candle reversal lah minimal sebelum konfirmasi dari chart pattern, nanti saya update untuk target ke atasnya. Seperti itu. Untuk sekarang saya rasa 635 sampai 430 masih jadi area spekulatif buy dari si SHWR. Kalau teman-teman stylenya spekulatif buy, suka menangkap pisau jatuh ya, saya rasa kalau mau piramid bisa di 3 area ini. Misalkan di 635, misalkan contoh ya mau beli 10 juta gitu. 635 masuk 2 juta. Nanti di 535 masuk 3 juta, 430 masuk 5 juta. Jadi ya nanti average-nya bakalan bagus. Kalau nggak kejemput sampai bawah gimana mas? Ya masukin waktu dia udah reversal aja. Seperti itu. Cuman kalau menurut saya untuk sekarang SHWR ini, view saya pun juga bisa salah ya. Siapa tahu besok dia 655 doang langsung to the moon gitu, bisa juga. Cuman untuk sekarang saya rasa targetnya adalah 635 sampai 430 dulu berdasarkan Fibonacci dan juga pattern continuation-nya di sini.
Tuh. Nanti kalau udah masuk sini deh, ingetin saya lagi, nanti saya bahas lagi. Karena ya banyak yang bahas kalau ini saham apa, fundamentalnya bagus. Nah, kita lihat dalamnya. Nah, sebelum kita melihat dalam, satu hal yang pengen saya lihat ketika suatu saham berada dalam tren kuatnya, ini kan dia koreksi kuat ya, dari 1800 sampai 650 itu kan koreksinya kuat. Dan yang perlu dicek itu adalah divergennya, apakah koreksinya sudah semakin melemah. Dan kalau saya lihat sudah mulai muncul bullish divergen. Nih. Nah, nanti mungkin turun sekali lagi, pas nanti dia bikin divergen sekali lagi dan baru reversal mungkin ya, nanti kita lihat aja. Cuman so far saya rasa area kuatnya mulai 635 sampai 430. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Ya, dia masih perfect downtrend. Saya pengen lihat MA 200. Mana nih MA 200 nya nih? Oh, masih jauh di atas ya. Ya, itu bentuknya kayak Arto lah. Dia double top, reversal 1,618 langsung rebound kenceng. Nanti bisa lihat di sana aja. Oke, itu untuk Hardware. Hari ini juga masih terjadi distribusi dan distribusinya pun juga masih kuat. Jadi amannya sih ya kembali ke masing-masing aja. Yang penting selalu batasi resiko. Itu untuk Hardware. Lanjut coba kita cek buka yang akhirnya hari ini kena target hit 324. Nih ya. Oke. Hari ini Bukalapak naik 8,05% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat bagus. Volumenya besar ya. Dan ya, hari ini Bukalapak baru aja kena target dari falling wedge-nya. Nih, yang pernah saya bahas di sini atau menu di grup bulan Juli ya. Nih, dia breakout, retest dan akhirnya menguat. Sempat drama di sini. Ada sell on strength dengan volume besar ya, cuman terlihat akhirnya kembali menguat lagi. Nah, sekarang kita update structure dari si Bukalapak ya. Dan kalau kita lihat untuk saat ini Bukalapak sedang berada di sideways kecilnya dan dia sedang berada di harga termahal. Kenapa? Karena dia berada di resisten. Yang mana kalau break itu bakal cakep, tapi kalau gagal breakout dia jelas bakalan retrace. Ini sideways kecil sebelum ke sideways besarnya di Rp400. Nah, ini ya, seperti ini. Structure kemarin. Pas juga ini di tengah-tengah, jadi mungkin ini setengah, atau kalau kita tarik Fibo, pasti 0,5 ini. Nah, 0,5 pas ya. Kebetulan saya rasa tidak. Dan ya menarik gini, Bukalapak emang. Kemarin kenapa 324 targetnya mas? Karena kalau yang pertama saya pakainya falling wedge di sini ya, dia reversal dengan falling wedge disertai dengan divergen dan kita tarik dari swing low di sini 324 sampai bawah, terlihat dia konsol di 0,618 dan berhasil menguat sampai sekarang di 324. Kalau kita lihat dia higher high-nya dari 0,618 ya. Jadi saya rasa untuk saat ini kalau besok Bukalapak berhasil breakout 324, targetnya adalah ke sini. 354 sampai 372. Ini target higher high dari si Bukalapak. Seperti itu. Cuman kalau misalkan Bukalapak gagal breakout, so kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari retracement-nya. Anggap besok dia langsung turun gitu ya. Nah, kita bisa tarik Fibo dari low-nya 248 sampai hari ini high-nya 328. Dan beberapa area swing low-nya adalah di sini. 298, 288, 278 dan 266 untuk area koreksinya. Nah, mana yang terjadi mas? Saya nggak tahu juga. Besok kita lihat marketnya. Apakah dia berhasil breakout 324 atau tidak. Cuman kalau saya lihat dari bentuknya ya, ini saya lihat dari bentuknya, ya mungkin posisi mempengaruhi opini. Karena Bukalapak saya sudah sell on strength ya, saya juga sudah trailing stop, udah habis barangnya yang di bawah. Kalau saya lihat dari bentuknya sih bakalan sehat kalau dia retrace dulu. Kenapa? Karena dia kena 0,5. Atau kalau enggak ya memang dinaikin sampai ke sini dulu. 0,618 atau 0,786 baru habis itu dia turun bikin higher low. Nah, kalau di sini
Ini mungkin kalau udah retrace nanti bisa all in full margarin lah ya. Jangan diikutin tapi ya, jangan diikutin. Tuh, jadi ya tuh mungkin skenario untuk si Bukalapak. Yang jelas PR sekarang adalah 324. Kalau sudah dengan mantap close di atas 324 tuh bakal bagus. Target selanjutnya adalah di 342, 368 dan akhirnya Rp400. Nah, Bukalapak bakal start bullish atau mulai bullish ya ketika dia break Rp400 pada structure besarnya karena dia sudah keluar dari sideways space-nya. Seperti itu. Untuk sekarang ini sedang berjuang ya, tinggal kita lihat nanti dia retrace di mana. Yang jelas ini saham kalau retrace adalah bagus. Saya nggak pom-pom ya. Ini saham market cap berapa triliun, saya juga nggak kuat bandarinnya. Jadi ya batasi resiko aja. Saya cuman bikin view dan ngupdate view yang masih on track. Kita lihat dalamnya, flow-nya cukup menarik. Cuman ini kelihatan banget kalau tektokan terus ya. CS ambil di sini, CS buang di sini. Atau kalau enggak ya nggak tahu lah. Yang jelas kalau kita lihat ada akumulasi yang kelihatan di Bukalapak since dia bottom kemarin. Berita juga udah keluar, itu cuannya berapa triliun gitu, 8,5 triliun. Satu hal yang lucu, cuannya bukan dari operasional, artinya bukan dari operasional bisnisnya dia, marketplace, cuman dari hasil investasinya di BBHI. Makanya net income-nya positif, tapi operating profit-nya negatif. Cuman kalau prinsipnya cuan is cuan, ya Bukalapak akhirnya sudah cuan walaupun bukan dari operasionalnya tapi dari hasil pendapatan lain-lain atau dari investasinya. Ya itu yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support sekarang masih agak jauh, mungkin ya sekitar Rp300 sih support sekarang ya, 300 sampai 296 lah, 292 support sekarang. Tuh batasi resiko aja. Kalau saya sih pengennya dia naik dulu terus turun nutup gap biar kalau mau bullish nggak ninggalin utang lah di bawah. Tapi ini bisa breakaway gap juga kok. Maksudnya dia dengan volume bagus, breakout konsolidasi, jadi nggak ditutup nggak masalah. Tapi bakal lebih sehat kalau ditutup dulu. Tuh, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Moving average juga menuju golden cross, sempat ter-PHP di sini, semoga kali ini nggak PHP ya, batasi resiko aja. Tuh untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek. Wah ini satu saham kita bahasnya lama-lama ya, nggak bisa dapat banyak nih. Nah Indosat juga masih on track sesuai view, nggak kita bahas lagi deh. Ini bahkan view dari bulan lalu, ini Indosat ini masih on track banget. Dari beberapa bulan lalu. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Yang di Tractor juga masih on track. Adaro ya langsung di cover hari ini, jadi kemarin kayaknya cari stop loss itu bandernya. Kita coba cek si MTech lah. Nah ini MTech juga, tapi beda ya. Kalau MTech itu kan holding. Jadi kalau anak perusahaannya cuan, nah itu masuknya ke operating profit. Beda sama Bukalapak. Kalau Bukalapak ini, correct me if I'm wrong, pasti kalau salah tolong dibenarkan. Cuman setahu saya kalau Bukalapak kan bisnisnya kan marketplace, artinya operating profitnya itu dari marketplace, yang mana sekarang masih minus. Dia cuannya dari investasi di BBHI, makanya net income-nya plus tapi operating profitnya minus. Sedangkan kalau si MTech ini kan holding, jadi ya bentuknya kayak Saratoga, operationnya adalah investasi, operating bisnisnya ya. Jadi memang kalau anaknya cuan kayak Bukalapak capital gain, Bukalapak naik, terus SCMA naik dan lain sebagainya naik. Nah ini NAV-nya juga bakalan naik dan menarik juga ya untuk si MTech ini. Sebelumnya pernah saya bahas waktu di bawah, saya bilang asingnya divergent kalau kita pakai indikator foreign flow, yang mana MTech ini lumayan nurut sama foreign flow-nya, walaupun saya belum pernah cek porsi asingnya, cuman saya pernah bahas ya, ini harganya ke bawah tapi bandar movement-nya ke atas. Ini juga foreign flow-nya ke atas. Waktu itu saya bahas kalau teman-teman masih ingat. Dan saya bilang, artinya apa? Artinya kalau kita gunakan bandar movement dan foreign flow sebagai osiliatornya si MTech, itu dia sudah terbentuk yang namanya bullish divergent. Makanya dia naik. Nah, dan ternyata dia naik sampai kemarin ke 1960. Tapi sempat retrace dulu dan itu pun juga saya bahas dan masih on track ya. Dan kalau kita lihat hari ini, MTech cukup menarik, dia naik 4,62% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Perlu kita zoom karena waktu rebalancing jadi jelek ya, average volume-nya.
Dan kalau kita lihat hari ini terjadi volume spike lagi. Dan ini bagus. Satu hal yang perhatikan, ini juga MTech ketika retrace-nya bagus. Naik volume besar, turun volume kecil, di bawah volume besar. Ini naik volume besar lagi, turun volume kecil-kecil, naik volume besar lagi, dan saya melihat ada indikasi breakout dari si MTech. Nah, resisten untuk si MTech saat ini ada di sini 1960 sampai 2040. Kita bikin area yang lebar ya, biar lebih aman untuk resistensi MTech. Tapi kalau dia berhasil breakout dari area tersebut, ya amannya mungkin 2040 ya. Kalau MTech berhasil break, targetnya adalah menutup gap ke sekitar 2400. Itu target dari mana mas? Target dari inverted head and shoulder reversalnya si MTech, pas di sekitar 2430. Kita bisa cari juga target higher high-nya ya untuk Fibonacci-nya 1975 sampai low-nya kemarin ada di 1770. Nah, kalau si Fibonacci-nya ada di sekitar 2100. Nanti barangkali dia bisa breakout, retest, baru naik, gitu pun bisa juga. Satu lagi kalau kita cari target retracement dari Fibonacci-nya, kita bisa tarik dari pucuk-pucuk-pucuk 3070 sampai low-nya ada di sini 1500. Itu turun 50% ya. Dan kalau kita lihat ini nggak begitu rapi sih Fibo-nya ya. Cuman kalau kita lihat ini adalah beberapa target dari si MTech. Nah, ini mungkin yang kalau mendukung di sini nih 2470 tadi pas dengan inverted head and shoulder, juga pas dengan Fibonacci 0,618. Seperti itu. Besok dipantau kalau misalkan berhasil break ya dari 240, ya minimal 1975 lah. Kalau break dari 1975 dia ada potensi naik dari ke 2470. Seperti itu. Itu view kecil MTech. Nah, kalau kita bahas view besar, jelas kita harus lihat bigger structure-nya. Dan kalau menurut saya, MTech ini saham sideways atau ranging. Semenjak dia di sini ya, turun naik. Ini kita anggap same high lah. Nah, gini aja. Nah, kenapa kok gitu mas? Karena kelihatan kok yang sini divergent ya. Breakout-nya ini divergent. Dan kelihatan kalau high-nya di sini ya. Yang jelas ini saham sideways. Dan ya, kalau memang dia mau ranging lebih lama, bahkan targetnya pun nanti bisa naik sampai 2800. Yang penting jangan greedy, jangan FOMO, dan selalu batasi resiko. Untuk support sekarang, berhubung dia sudah break ya, kita bisa gunakan 1920 sampai 1890 sebagai support si MTech. Support selanjutnya ada di 1830 dan support selanjutnya ada di 1800 sampai 1770. Sedangkan resistennya tadi sudah saya sebutkan. Kalau breakout ya alhamdulillah. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini pun juga cakep, sudah saya bilang ya. Kalau chartnya bagus, pasti dalamnya bagus juga. Makanya itu kita bisa tahu kok mana saham yang bagus dari chart aja, price action. Karena sesuai prinsip TA, market discount everything. Jadi udah kelihatan. Ini bentuknya kelihatan banget mau bullish MTech ya. Kalau ada uang nganggur mungkin HK. Tapi ya bebas ya, kembali ke teman-teman. Yang penting batasi resiko aja. Moving average menuju golden cross, akumulasi cakep, bandar movement cakep, foreign flow cakep, chart pattern cakep, volume cakep, semuanya cakep ya. Yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk MTech. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba bahas ESA sesuai view ya, nggak usah kita bahas deh, biarin aja. Bumi gonjang ganjing, coba kita bahas. Kemarin sempat menarik soalnya, tapi hari ini dia turun. Oke, hari ini bumi turun 6,96% dan seperti biasa kembali ke habitatnya, mulai ARB dengan candle solid dan volume yang sangat besar. Sebenarnya cukup wajar ya, karena dia sudah kena target higher high-nya. Ini saya tarik dari sini 102 sampai low-nya di sini Rp50 dan target higher high-nya adalah di 121 sampai 133. Tuh.
Dan terlihat dia kemarin ada reject cukup kuat di atas, lalu akhirnya hari ini dia start lower high dan lower low. Nih, dia breakout structure-nya di sini ya. Di 110. Nih, high, low, lower high, lower low, breakdown dengan volume yang besar. Nah, untuk sekarang support bumi di mana? Saya rasa support bumi ada di area 102 sampai 97. Di mana itu adalah area neckline dari double bottomnya. Cuman ya ini agak kuat naiknya. Jadi apa yang naiknya kuat, koreksinya juga bakalan kencang. Seperti itu. Tapi terdekat ada support di 102. Tapi kalau misalkan dijebol, kita bisa tarik pakai Fibo. Kita anggap ini satu swing high, mungkin dari sini ya. Nah, dan ini adalah beberapa support dari si bumi. Sampai 95 deh, kayaknya masih oke. Tapi kalau jebol 95 bakalan dalam. Karena artinya trennya masih lemah. Seperti itu. Ya sama, selalu batasi resiko aja. Kalau baru entry hari ini ya kayaknya wajar kalau besok ARB lagi. Tapi ya nggak tahu juga. Yang jelas support 102 sampai 95 untuk saat ini. Dilihat dalamnya akumnya sebenarnya masih bagus untuk si bumi ini. Hari ini netral, nggak ada distribusi juga. Dan suatu yang wajar dia baru kena resisten. Kalau misalkan teman-teman average-nya bagus ya, harga Rp50 kayak atau 55 atau 61, entrian bagus, mungkin trailing stopnya bisa trailing stop santai. Tapi kalau yang average-nya jelek, misalkan pakai setup penan di sini ya, wah itu sudah mendingan exit dulu. Kalau dikasih exit ya, kalau nggak RB. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk bumi. Lanjut coba kita cek. Wah, CPRO itu juga menarik itu. Buat menu aja deh. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Nah loh, siapa yang beli BBYB habis lihat YouTube kemarin? Happy cuan ya. Friend juga masih on track. Bukalapak, Excel, ESA. Kita coba cek apa nih. Satu grup yang bagus hari ini Panin. Menarik Panin hari ini, Panin Group ya. Dan saya pengen bahas PNLF aja. Terakhir mewakili Panin Group yang hari ini menguat. Paling cakep Penin kalau mau saya PNIN. Tapi ya yang lain juga bagus juga. Ya namanya grup konglomerasi atau satu grup lah. Oke, hari ini PNLF naik 6,37% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Satu hal yang pasti kalau kita lihat PNLF sudah ada reversal di sini ya, dan dia sudah valid inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Shoulder kanannya mana mas? Kalau pakai intraday pasti kelihatan jelas. Iya, ini dia shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan akhirnya breakout dengan volume yang sangat bagus. Satu hal lagi, PNLF juga sudah breakout dari downtrendnya. 468, kalau kita pakai yang shadow-nya banyak kena atau banyak kena ya, ini terlihat dia sudah breakout dari koreksinya. Breakout, retest, dan akhirnya hari ini higher high. Nah, sekarang kita coba tarik target ke atas dari si PNLF. Kalau kita cari dari view pendeknya, kita tarik Fibo dari 468 sampai low-nya di 382. Target higher high-nya adalah di sini 500 sampai 520. Nih ya. Cuman syaratnya ya dia harus break 468. Artinya apa? Resisten terdekat di 434, habis itu 450, 468, baru 500 sampai 520. Sedangkan support terdekat untuk saat ini masih di area 414. Maka dari itu jangan FOMO. Nah, itu untuk view kecilnya. Untuk view besar masih on track juga sebenarnya. Untuk si PNLF dari terakhir saya bahas ya, cuman dia PR-nya harus break 482 aja. Targetnya di sini 600 sampai 690 seperti itu. Dan saya rasa bisa kalau dia break 482 ya, ke sekitar 600-an. Karena untuk saat ini konsolnya berpotensi membentuk continuation. Ya, kayak gini. Set. Nah, ini targetnya setinggi tiangnya. Tuh, 600 juga kan. Nah, tinggal yang mana yang hit, nggak tahu juga. Yang penting apa?
batasi resiko. Cuman so far saya rasa arahnya ke atas. Kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan untuk buy karena volumenya bagus. Dilihat dalamnya, akumnya juga masih cakep, no problemo at all, moving average juga masih bagus, dan selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.